Bila pemuda-pemuda ini hanya sekedar main game, bila pemuda-pemuda ini hanya pacaran, bila pemuda-pemuda ini hanya minum-minuman sabu, bila pemuda ini hanya tidur-tiduran melulu, bila pemuda ini tidak tahu jadi diri mereka, maka retaklah agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan Islam diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala di tangannya para pemuda. Bila pemuda-pemuda ini hanya sekedar main game, bila pemuda-pemuda ini hanya pacaran, bila pemuda-pemuda ini hanya minum-minuman sabu, bila pemuda ini hanya tidur-tiduran melulu, bila pemuda ini tidak tahu jadi diri mereka, maka retaklah agama ini. Kekuatan agama ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tangan pemuda. Walaupun saat ini para mupini sepuh, orang
orang-orang tua khusyuk di saat mereka berwirid. Walaupun saat ini mereka para pinesepuh tawadu khudu bertakarub kepada Allah, tapi kalau pemuda-pemuda ini tidak diberi motivasi yang baik, tidak dikenalkan dengan akhlak yang baik, tidak diberi pengenalan tentang agama-agama yang baik, maka tunggu saatnya kehancuran di tengah-tengah umat Islam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya di saat kita belajar tidak hanya sekedar kita menenteng beras ke pondok pesantren, tidak hanya sekedar menenteng baju-baju takwa di pondok pesantren, tapi buktikan sesungguhnya kita adalah santri yang sejati, sesungguhnya kita adalah panji-panji Rasul, sesungguhnya kita adalah orang yang mengestafetkan bendera Rasul, sesungguhnya kita adalah yang mengantarkan sampai di mana suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya usahakan, kalau Anda benar-benar orang alim, maka kealiman Anda diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di mana Anda merendah, sampai di mana Anda punya akhlakul karimah, sampai di mana Anda punya perangai yang baik. Santri yang benar-benar santri adalah calon kiai yang benar-benar kiai. Apabila santri di saat mereka ngantri abal-abal, maka kelak apabila mereka menjadi ulama, kelak apabila mereka menjadi kiai, akan menjadi kiai yang abal-abal. Santri yang abal-abal itu bagaimana? Santri yang abal-abal itu adalah santri yang hanya sekedar pandai berteori, santri yang hanya sekedar pandai untuk berhujah, tapi tidak dibuktikan sebuah amal, tidak dibuktikan sebuah tindakan. Kita ini, ilmu-ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya sekedar kita alim saja, tidak, tapi ada tuntutan sampai di mana kita mengamalkan ilmu kita. Amalkan ilmu kita ini dengan cara berkhidmah kepada teman-teman. Sesungguhnya teman-teman yang hadir di majlis ini, mereka itu adalah santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila cara pandang kita itu baik kepada teman-teman, maka sesungguhnya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Tapi kalau pandangan kita itu jelek kepada teman-teman, maka saat itu juga Allah menjadikan kita yang terjelek. Apalagi kita melihat guru-guru kita melihat ustadz-ustadz kita melihat para kiai-kiai kita. Bila mana kita bersuudzon, bila mana kita punya prasangka jelek, saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelekkan kita. Maka darinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah waktunya kita berkhidmah, sudah waktunya kita meladeni teman, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman kita. Jangan sampai mondok ini hanya sekedar mondok, seakan-akan kita ini adalah seorang bos besar, seakan-akan kita ini adalah segala-galanya, putra dari seorang kiai, putra dari seorang kaya. Tidak. Tapi di saat kita berangkat ke pondok pesantren, ada di pondok pesantren, maka sesungguhnya yang terjadi pada diri kita adalah tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kita adalah orang yang fakir di antara para orang yang fakir. Kita adalah orang yang bodoh di antara orang-orang yang bodoh. Yang paling tepat adalah merendah serendah-rendahnya. Lihatlah teman kita, sesungguhnya teman kita ini adalah yang terbaik. Lihatlah teman kita ini adalah calon auliaillah. Teman-teman kita adalah calon para ulama, sedangkan kita adalah gedibang para kiai. Sedangkan kita adalah kotoran yang ada di sandal-sandal para kiai. Sehingga paling tepat, ayo berkhidmahlah kepada teman. Ladeni itu teman yang terbaik. Tata sandal-sandal mereka, cuci baju mereka, layani di saat mereka makan, pinjamin di kala saat mereka itu butuh uang. Pilihkan yang terbaik. Barang siapa yang bisa berkhidmah dengan temannya,
apalagi mereka berkhidmah dengan gurunya, maka sesungguhnya orang ini akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.